Bapak Ibu lan para sedherek sedaya, berkah dalem Gusti. Tabik pun tabik ngalimpuha nyoka baharina, muga-muga hamsa unyana sae wae. Para saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dan mendengarkan renungan Katolik Puja Kesuma Jumat 31 Desember 2021. Hari ini merupakan hari terakhir dalam 2021. Renungan pada hari ini akan bernuansakan iman dengan sumber Alkitab dan juga sumber-sumber ajaran Katolik lainnya, terutama pada Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Tokoh yang menjadi renungan hari ini yakni Yohanes Pembaptis. Tentu tokoh ini sangat familiar bagi kita. Kita sering mendengarnya, bagaimana kisahnya. Lalu bagaimana dalam ajaran Katolik? Mari kita dengarkan bersama. Di dalam ajaran Katolik, Yohanes disimbolkan dengan seorang pertapa di mana mengenakan pakaian dari bulu domba yang sederhana, yang sedang berkhotbah dan juga bersanding dengan seekor domba, dan tanggal peringatannya adalah 24 Juni. Lalu menurut kepercayaan Kristen, Yohanes adalah seorang utusan Allah yang mendahului Yesus Kristus, di mana Yesus mengatakan, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini dicantumkan dalam Alkitab, Matius 11 ayat 11. Masa kecil Yohanes tidak banyak diketahui, kecuali ketika masih dalam kandungan Elizabeth, ia melonjak kegirangan sewaktu Maria berkunjung di rumah ibunya. Menurut Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan dalam Nabi Yesaya. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya yang berkata, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ini adalah kata-kata dari Yohanes Pembaptis, di mana dia menyerukan sebuah pertobatan. Setiap lembah-lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihatnya dengan tertegun dan juga kagum. Hal ini merupakan kutipan dari Nabi Yesaya bab 40 ayat 3 sampai dengan 5. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang serta madu hutan. Kemudian ketika banyak orang yang mengaku dosa dan bersedia dibaptis olehnya, lalu bertanya kepadanya siapakah dirinya, ia menjawab dengan suara lantang, akulah suara yang berseru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan berdiri, dia yang tidak kamu kenal akan membaptis kamu dengan Roh. Membuka tali kasutnya pun aku tidak pantas. Para saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis memberikan teladan yang sempurna akan kerendahan hati yang sejati. Sebetulnya jika dia mau sombong, dia bisa. Karena dia merupakan anak dari seorang pemuka agama, yakni Zakaria. Pada saat itu, pemuka agama dipandang sebagai orang yang terpandang. Namun Yohanes Pembaptis tidak melakukan itu. Dia mau patuh terhadap kehendak Allah dan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Inilah teladan yang hendaknya kita ikuti bersama. Bagi saya, bagi saudara-saudari sekalian, di mana kita belajar untuk rendah hati. Dengan rendah hati kita akan mengerti apa arti dari hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan Puja Kesuma hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Segala seunya nonyak cakap kuhang jamo lebih nonyak bercakap nyak mohon maaf sebalak-balana. Tabi bun tabi ngalim puho
melangkah dalam